seputar kemanusiaan. Ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tentang kemanusiaan seperti apa? Jadi kan memang kalau kita lihat memang kemudian Kiai Dahlan, kita juga sih manusia. Iya. Dan agama itu fungsinya kan membina manusia, tapi kan kemudian orang sekarang melihat Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan besar. Maka kita perlu flashback sesungguhnya yang dilakukan Kiai Dahlan tentang ajaran kemanusiaan itu bagaimana, kan ini kan menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pahami, kira-kira seperti itu. Oke, kan manusia itu luas ya Pak ya. Nah, dalam konteks kemanusiaan khususnya dalam ajaran Islam dulu Pak, kemanusiaan yang seperti apa? Kita lihat begini, ketika Allah SWT akan menciptakan manusia, ada dialog dengan malaikat. Ayatnya cukup berat di surat Al-Baqarah. Ketika Allah mengatakan, ini ja'alu fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah manusia. Malaikat itu dalam bahasanya komplain tuh, ya Allah kenapa kok nggak menciptakan manusia yang punya hobi, istilah saya, saling membunuh, berbuat kerusakan. Tetapi kemudian Allah yang maha bijak, lebih ngerti, mengatakan aku itu lebih ngerti, gitu kan. Nah, artinya kemudian disitulah peringatan malaikat itu isyarat. Manusia itu punya potensi berbuat kerusakan, punya potensi menumpahkan darah. Padahal Allah mengatakan fungsi sebenarnya itu Khalifatul Ard, pengelolaan. Oleh karena itulah kemudian menjadi sangat penting manusia menyadari dirinya. Tugas utamanya khalifah, mengelola bumi beserta isinya untuk kita semuanya. Tetapi pada sisi yang lain peringatan manusia itu punya potensi menumpahkan darah, berbuat kerusakan. Inilah yang harus dikendalikan dengan mengat fungsi utamanya. Dan menjadi menarik ketika Allah sudah menciptakan Adam, itu kan kemudian untuk membandingkan kelebihan Adam dibanding malaikat. Allah bertanya pada malaikat, sebutkan nama-nama. Malaikat nggak mengerti. Tapi ketika kemudian Adam diminta menyebutkan nama-nama, cepat sekali. Dari situ kita lihat kelebihan manusia terhadap malaikat itu apa? Ilmu. Maka dengan ilmu itulah manusia ditugasi untuk mengelola alam semesta. Selain dibekali ilmu, Allah menjadikan satu pernyataan lagi. Laqad karomna Bani Adam, pada yang lain. Aku muliakan Bani Adam itu, anak manusia itu, di darat maupun di laut. Artinya manusia itu mendapatkan keistimewaan Allah. Masih ditambah lagi dalam surat At-Tin, inna khalaqna fil ahsani taqwim. Itu kan untuk menunjukkan manusia itu diciptakan Allah pada sebaik-baik kejadian. Sehingga menjadi pemahaman dan pengertian kita, manusia punya tugas khalifatul fil ard, tapi punya potensi itu. Maka dalam sejarah kita juga melihat bagaimana dari waktu ke waktu ketika Adam turun ke bumi, karena dalam tanda kutip dihukum Allah dengan tidak menggunakan pakaian, akal kemudian, karena standar manusia itu pakaian. Dalam arti dikatakan maka Adam segera menutupi dirinya dengan daun-daun yang ada. Itu untuk menunjukkan nilai dasar manusia itu pakaian. Dari ke waktu dengan cerdas dan kreatifnya manusia bisa menciptakan pakaian seperti yang kita pakai ini. Untuk menunjukkan sikap adab manusia pada dasarnya itu berpakaian sebagai satu akhlak nilai manusia. Yang dulu dari banyak pakai daun-daun, kemudian pakai dari kulit binatang, sekarang dengan ilmunya manusia menjadi sangat luar biasa. Tetapi harus disadari, ini semua tidak bisa lepas dari fungsi manusia khalifatul ard. Maka dalam mengupayakan pakaian pun kita tidak boleh kemudian melupakan fungsi itu pengelola alam semesta. Sehingga kalau sekarang orang bicara tentang lingkungan dan sebagainya, maka pakaian pun yang menjadi salah satu dasar manusia tetap harus mengenal fungsi lingkungan. Apalagi kalau kemudian dalam perjalanan sejarah manusia kita lihat, manusia punya ilmu tadi, untuk kemudian dia bisa mencari makan, karena nilai dasar manusia harus makanan. Awalnya mungkin dia hanya mengambil makan di sana sini, di hutan-hutan dan sebagainya. Ketika kemudian berkembang, daripada saat bepergian jauh, mulai bercocok tanam, pertanian yang diupayakan. Tetapi maka kemudian kita bisa melihat bahwasanya dalam pengelolaan itu, ketika manusia mestinya menggunakan ilmunya bercocok tanam, bersaing dengan binatang buas waktu itu. Tetapi lama-lama persaingan dengan binatang buas, dia menciptakan peralatan senjata. Zaman batu pun sudah senjata ya, sampai sudah menjadi logam. Repotnya ternyata apa yang
peringkat kalau terjadi sejak peristiwa Habil dan Kabil itu kan perebutan sesungguhnya. Nah, kemudian peristiwa perdaran terus menerus. Allah kemudian menurunkan para nabi dan rasul untuk mengingatkan bahwasanya sesungguhnya fungsi manusia itu khalifatul fil ard, harus diingat, jangan sampai kemudian melupakan itu, keinginannya mengembangkan ilmu kemudian menjadi lupa segalanya. Baik, Masya Allah. Baru pembukaan aja udah seru ya Mbak Fira. Padahal sekarang banyak kerusakan gara-gara manusia juga nih. Nah, gitu. Betul. Gimana apa namanya Pak Kiai Dahlan itu sekarang? Kalau Terkait kita dengan lihat kemanusiaan. menarik kalau kita mau loncat ke Kiai Dahlan sahabat yang lampau. Pada sahabat yang lampau kita mengetahui suasana masyarakat Muslim Jawa waktu itu ya terjajah, tidak terdidik, miskin. Kiai Dahlan sebagai seorang ulama yang mengkaji Al-Quran, mengetahui fungsi manusia tergelitik. Islam itu mestinya membuat manusia itu sejahtera, ya, cukup penghidupan dan saling menghormati. Tapi kok kemudian manusia jauh di lingkungannya seperti itu. Inilah jangan menggelitik Kiai Dahlan, yang salah siapa kan itu. Maka beliau mengkaji Quran, berdialog dengan para ulama, dan melihat ada sesuatu yang salah dalam pemahaman ini. Bahkan kemudian Kiai Dahlan kepada murid-muridnya ketika dia mengaji Quran dan sebagainya sampai surat Al-Ma'un yang sangat populer. Muridnya sudah sangat hafal, sampai berminggu sudah hafal. Kan cuma 7 ayat, kita semuanya apa? Artinya hafal. Tapi ketika ditanya sudah diamalkan, semuanya diam. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Ma'un salah satu contoh surat itu tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang menghardik anak-anak yatim itu akan termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Ini kemudian membuat murid-muridnya Suja, Fad dan sebagainya terenyak. Sudah enggak sekarang kamu menolong anak yatim? Inilah yang kemudian kita lihat, yaitu tetap kembali pada nilai kemanusiaan lagi. Yatim adalah sebuah keadaan yang nyata dalam dunia ini ya. Mereka butuh pertolongan. Orang miskin, balayadu ala tu'amil miskin, nggak mau memberi makan orang miskin. Kamu ingin nggak disebut orang yang mendustakan agama? Maka bantu anak yatim, bantu orang miskin. Itulah bergerak seperti itu, muridnya segera lari ke alun-alun mencari anak yatim, anak miskin. Anak yatim miskin butuhnya apa? Yatim abal masakin, butuhnya ya makan. Maka ketika mereka diajak ke masjid, nggak diajak sholat, nggak diajak, diberi makan, pakaiannya kotor, suruh mandi dulu, kasih baju, baru diajak makan. Selesai karena butuhnya mereka itu. Kita itu mengerti betul, memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Ini yang menjadi penting bagi kita sekarang. Jangan kita berbicara muluk-muluk kalau benar orangnya lapar. Nah, itu nilai dasar manusia tadi, seperti kembali kepada yang awal tadi, bahwa nilai manusia itu saat sekarang itu butuh makan. Maka udah kita melihat ajaran agama jelas menuntunkan manusia sejahtera. Kenapa anak-anak itu nggak bisa makan? Kenapa itu terlantar? Yatama, ya, yang kita sebut dengan anak yatim. Kalau kita lihat akar katanya itu yatama. Yatama itu tidak terperhatikan loh. Jadi bukannya secara mesti tidak punya bapak ibu, tapi anak terlantar itu ya anak yatim. Orang miskin bukan berarti dia tidak punya duit, tapi saat itu kalau seseorang miskin, sama cerita ya, ketika respon Merapi ya, dievakuasi, tengah malam kita lari-lari, ada mobil, bagus mobilnya, berteriak tolong-tolong. Saya yakin mobilnya itu pasti orang kaya. Tapi dia waktu minta tolong karena apa? Saat itu hujan pasir Merapi itu, saya yakin dia saat itu miskin. Meskipun dia mungkin punya tabungan di bank, tapi saat itu pasti kita tolong. Artinya kita meluaskan pengertian itu. Jadi kita wajib menolong orang-orang yang terlantar, yang kedua orang menolong miskin. Nah, inilah yang perlu kita kembangkan dalam sekarang ini secara struktural, menggunakan organisasi dan sebagainya. Sehingga nantinya kita akan bisa berbuat lebih banyak. Orang miskin, sakana akar katanya. Jangan kepleset dengan sakinah ya. Memang ada kemiripan ya. Tenang tapi kan tidak berdaya. Orang tidak bisa lagi menyatakan dia butuh apa, sangat tidak berdayanya. Maka kita kemudian secara aktif harus mendatangi orang tersebut. Kita teliti, bukan ditanya dia butuh apa, tapi kita teliti. Tapi kadang-kadang orang itu juga tidak mengerti yang dibutuhkan, asal apa-apa dia mau. Tapi justru secara kelembagaan kita harus mengerti, oh ini butuhnya apa. Dalam dunia kebencanaan kita punya satu standar SPIR gitu ya, standar kebutuhan minimum seseorang.
dia sehari harus butuh berapa liter air, berapa kalori yang dia butuhkan, beras atau gula atau apapun gitu kan, sehingga kemudian kita bisa menghitung yang dibutuhkan apa. Tentu kemudian kebutuhan orang sekarang harus lebih luas lagi. Kebutuhan perempuan tentu beda dengan kebutuhan laki-laki, kebutuhan anak, kebutuhan orang tua. Inilah ya kemudian Allah menganugerahkan ilmu kepada kita, kita akan mampu kemudian meneliti kebutuhan orang itu apa toh. Seorang kaya mungkin butuh yang lain, butuh ketentraman. Islam harus bisa memberikan nilai ketentraman. Orang miskin butuh makan, ya kita beri seperti itu. Seorang profesional dengan kesibukan kerjanya, dia butuh yang lain juga. Nah, inilah Islam harus bisa menjawab tantangan-tantangan seperti itu. Inilah yang nampaknya ke depan harus terus-menerus kita eksplor, sehingga kita semakin mengerti untuk memberikan kebutuhan. Jadi yang kita berikan bukan yang diminta, bukan yang apa yang kita punya, tapi yang mereka butuhkan. Untuk tahu mereka yang butuhkan, kita harus mengadakan penelitian kan gitu. Kira-kira itu. Berarti ada mekanisme ya, terutama di Muhammadiyah mungkin lebih baik seperti apa cara kita bisa mengenali kebutuhan dan mungkin kepekaan hati masing-masing dari kita gitu ya Pak Budi. Kita masih bersama Pak Budi di sini. Selanjutnya Bapak, bagaimana nih mengimplementasikan kemanusiaan ke dalam Muhammadiyah? Jadi kita lihat sekarang ini ya, kalau tadi Kiai Dahlan telah menginisiasi pemahaman kemanusiaan ditunjukkan dengan berbagai kegiatan. Tentu 100 tahun yang lampau dengan sekarang suasana menjadi sangat berbeda. Kita tidaklah bisa lagi melakukan kegiatan-kegiatan secara perorangan, tetapi harus tersistem dalam organisasi. Nah, kita menjadi melihat bagaimana Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang besar dengan berbagai kegiatannya tetap harus melihat fungsi kemanusiaan. Ada yang menarik kalau kita dalam pengajian Ramadan kemarin, Pak Rektor, Pak Gunawan ketika memberikan sambutan di awal itu, menceritakan dengan kemajuan revolusi industri dan sebagainya yang sekarang ini, tapi tetap harus diingat nilai-nilai kemanusiaan tetap harus masuk di dalam teknologi dan sebagainya. Maka kita melihat Muhammadiyah yang besar ini tetap tidak boleh melupakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, mau kegiatan kesehatan, mau pendidikan, atau bahkan kegiatan lain. Alhamdulillah Muhammadiyah, Pak Azrianto salah satu ketua PP kemudian mengatakan Trisula pada abad ini, yaitu MDMC atau LPB, kemudian Lajismu dan MPM. Inilah kita gerakkan bareng dengan lembaga yang lain, tetap dalam fokus kemanusiaan. Sekarang kita masuk dalam suasana pandemi sudah setahun lebih. Mau tidak mau kesehatan dan kemanusiaan menjadi sesuatu yang sangat-sangat utama. Karena bagaimana juga kita mengetahui persis pandemi mengajarkan kepada kita tentang betapa nilai-nilai kemanusiaan yang selama ini mungkin agak tersisihkan menjadi sesuatu yang utama. Yang itu dimulai dengan masalah kesehatan. Muhammadiyah dengan MPKO dan bersama-sama DMC dengan MCCC-nya itu melakukan kegiatan bersama untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Kesehatan, tapi kemudian pandemi ini berefek pada persoalan-persoalan lain. Persoalan ekonomi, persoalan kemasyarakatan. MCCC kemudian masuk ke kegiatan-kegiatan yang nampaknya harus terus-menerus kita pertahankan dan tersistem dan terorganisasi. Muhammadiyah yang punya jejaring seluruh Indonesia, maka kegiatan pun tidak bisa dilakukan secara perseorangan, harus tersistem. Inilah yang nampaknya ke depan menjadi perlu perhatian kita bersama. Teman-teman di ranting yang di pelosok, dia menjadi bagian dari kegiatan yang di remote dari pusat. Jadi dengan cara itu, tapi kemudian ada feedback, ada evaluasi. Memang kemudian dari Aceh sampai Papua dengan segala macam suasana sosial yang berbeda. Inilah yang nampaknya ke depan harus kita pikirkan. Artinya mulai sekarang juga kita pikirkan bagaimana dakwah Muhammadiyah dalam hal kemanusiaan ini tetap memperhatikan nilai-nilai yang atau kultur yang ada di daerah. Saya yakin kita tidak perlu nabrak kultur itu selama kultur itu sejalan dan seiring ya dengan nilai-nilai agama, nilai kemanusiaan dalam agama Islam. Dan saya yakin Islam itu memang sangat mendukung nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya universal. Maka menjadi penting bagi kita bersama menegakkan nilai-nilai kemanusiaan itu sehingga manusia akan kembali kepada fitrahnya. Ini yang nampaknya menjadi sangat penting. Karena sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang pun fitrah manusia itu sama, bertahan hidup. Kalau dulu bertahan melawan keganasan alam, sekarang melawan penyakit. Ini kan sama sesungguhnya. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan kerjasama. Muhammadiyah tidak mungkin berjalan sendiri meskipun
punya jejaring yang luar biasa. Kita bisa melihat alhamdulillah MCCC mendapatkan support dari banyak dan konsisten di dalam pertahanan ini. Sekarang sudah setahun lebih. Kita perlu juga khawatir kalau kita lihat negara-negara tetangga India yang melonjak luar biasa, harus menjadi pelajaran bagi kita. Cuman sayangnya sebagian dari kita nampaknya masih perlu diingatkan dan terus diingatkan. Beda pendapat saya pikir sangat wajar. Tetapi kalau kemudian tidak ada kebersamaan dalam nilai-nilai kemanusiaan untuk mempertahankan kehidupan, mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan sebagainya, ini kan jadi repot sekali. Oleh karena itulah melalui forum ini kita mengajak kita semuanya, baik melalui organisasi, bersama-sama kita akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Karena apa? Kita nggak bisa memindahkan tanggung jawab yang lain. Manusia, saya, Budina, Mbak Fira, semuanya kan manusia yang punya nilai berkewajiban mempertahankan dirinya. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita dengan kerjasama dan pertukaran pikiran, kita akan mampu membuat solusi. Saya yakin pandemi bukan sekali ini, meskipun sekali kita rasa berat ya. Sahabat jangan lupa juga ada pandemi. Manusia mampu mengatasi sekarang dengan teknologi yang sudah luar biasa, ilmu sedemikian majunya. Nah, ini yang menjadi penting adalah kerjasama. Kita masih ingat ya, mungkin abad lalu juga kerjasama yang kadang-kadang membuat persoalan menjadi rumitnya. Oleh karena itulah kami sangat berharap sekarang ini kita bersama-sama melawan pandemi untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Karena apa? Manusia itu khalifatullah fil ard, bertanggung jawab terhadap pengelolaan alam semesta ini. Ramadan ini memberikan pelajaran bagi kita bersama. Dengan menahan diri kita, bersama-sama kita akan mampu melaksanakan berbagai hal. Kira-kira itu. Jadi kira-kira penutupannya adalah Ramadan sehat dan aman. Ini juga bagian dari kemanusiaan bagian kita. dari nilai itu, saya sangat sepakat itu. Namanya harus perlu terus-menerus dipertahankan. Jadi kita tetap berpuasa, tapi tetap juga kita harus memikirkan keamanan dari pandemi dan tetap sehat. Insya Allah. Mungkin itu Mbak Fira. Iya, bermanfaat sekali kita. Waktunya Iya, waktunya sudah habis begitu. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Terima kasih Bapak yang sudah hadir bersama kami di sini. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.